sini. Di sini saya akan membahas tentang manusia yang tidak bersyukur dan jauh dari hidayah Allah. Pertama, manusia yang jauh dari hidayah Allah dan tidak pernah bersyukur, yaitu tidak mencintai Al-Quran. Manusia yang tidak mencintai Al-Quran seperti dia yang tidak mau membaca Al-Quran hari-harinya, mata yang dia pakai selama dia bangun dari tidurnya, dia tidak mau membaca Al-Quran, dia tidak mau menghafalkan huruf-huruf Al-Quran, pun dia juga tidak mau mengamalkannya. Seperti yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, manusia yang jauh dari hidayah Allah dan manusia yang tidak pernah bersyukur, yaitu manusia yang sering berdusta, yang berbohong, yang tidak pernah berkata jujur. Pun itu sekalipun di waktu yang mepet atau tidaknya, sebenarnya kita tidak boleh dianjurkan untuk berbohong, kan Bu? Kalaupun kita berbohong, kita udah tahu kalau kita akan berdosa, cuma itu banyak yang masih melakukannya dengan alasan kepepet atau segala macam gitu. Itu ada di surat Al-Baqarah juga ayat 9 dan 10. Ketiga, manusia yang tidak bersyukur dan jauh dari hidayah Allah adalah manusia yang menentang kebenaran. Dia termasuk orang-orang yang malas, yang sombong, yang ria, yang sukanya mungkin memamerkan hartanya, tidak mau bersyukur apa yang dia punya, dia selalu kekurangan, dia tidak pernah merasa kecukupan. Itu tertera di surat Al-Baqarah ayat 34. Yang keempat, manusia yang tidak bersyukur dan jauh dari hidayah Allah adalah manusia yang hubung dunia, manusia yang hanya mencintai dunia. Dia tidak memikirkan akhirat, dia selalu cinta sama dunianya sampai-sampai dia lupa apa yang harus kita amalkan nanti di akhirat nanti. Itu ada di surat At-Taubah ayat 24 dan ada rujukannya di surat Al-A'raf ayat 179 yang mempunyai arti, mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengar yang baik-baik. Dia punya telinga untuk mendengarkan gibah, dia punya mulut yang sudah dikasih kebaikan sama Allah, dia sudah dikasih kesempurnaan sama Allah, tapi dia tidak benar-benar mengamalkannya dengan baik. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 179. Dan mereka yang seperti itu, termasuk mereka seperti itu melebihi binatang, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Bisa dibilang seperti teman aku tadi bilang materinya tentang sholat, bisa nyambung dari situ, karena orang-orang yang lalai itu bukan karena orang-orang yang tidak mau mendirikan sholat juga, cuma karena masalah hal sepele aja yang kita sendiri nggak menyadari itu, bahkan bisa dibilang manusia yang lalai. Kita berbuat dosa sedikit aja kita sudah bisa dibilang manusia yang lalai gitu. Terakhir yang kelima, manusia yang tidak bersyukur dan jauh dari hidayah Allah adalah yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya, bila engkau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan lagi nikmatmu. Tapi bila engkau tidak membalasnya lagi, engkau akan kufur nikmat, akan diazab. Jadi kita dapat rezeki dari orang lain, berarti kan itu rezeki datang dari Allah. Cuman kalau kita tidak mau memberikannya lagi, kita tidak mau mengamalkannya kepada duafa atau yatim, kita sendiri itu duitnya atau makanannya, kita nggak mau berbagi lagi, itu sama aja kayak pelit Bu ya dibilangnya. Karena kan sebenarnya rezeki dari orang lain kita harus berbagi lagi kepada orang lain, karena kalau nggak kayak gitu rezeki itu nggak akan mengalir gitu. Karena kalau misalkan ibu-ibu dapat rezeki terus cuma dinikmatin sendiri, nggak dinikmatin ke orang lain lagi, yatim lagi, padahal yang membutuhkan yatim dan duafa misalkan daripada kita sendiri. Itu diingat lagi di ayat surat Ibrahim ayat 7, bila engkau tidak bersyukur atas nikmatmu maka azabku sangat pedih kata Allah gitu.
Jadi itu aja yang bisa disampaikan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang dari saya dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.